Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini kita akan membahas mengenai antena microstrip. Sebelumnya kita tunjukkan antena microstrip. Ini adalah contoh antena microstrip patch. Jadi dia terbuat dari dikelilingi papan PCB. Mana ini adalah antena, kemudian ini adalah saluran transmisi untuk pencatu antena. Kemudian bagian belakangnya adalah lapisan PCB juga yang memenuhi seluruh bidang persegi yang disebut ya antena microstrip. Termasuk antena phase array yang kita tunjukkan di video dari teman-teman di seluruh universitas di luar negeri itu juga adalah antena microstrip, tetapi dalam bentuk array. Tentu juga kita berharap kita mahasiswa yang membaca chapter 14 yang kita share juga di Spada. Coba dibaca uraiannya. Ada banyak hal menarik yang harusnya kita temui. Jadi kita akan berikan poin-poin penting apa yang harus dipahami. Insyaallah nanti habis materi ini kita akan lanjutkan dengan desain yang akan dipandu oleh Bapak Bilinton. Jadi ada nama microstrip saya tunjukkan tadi, salah satunya adalah microstrip patch. Kemudian sedikit kita baca mengenai introduction ini. Jadi untuk pesawat terbang, kinerja yang tinggi, pesawat ulang-alik, satelit atau aplikasi untuk misil, di mana ukuran, bobot, biaya, kinerja, kemudahan pemasangan, kemudian profil yang aerodinamis menjadi batasan, sehingga dibutuhkan antena yang low profile untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Sebenarnya banyak pemerintah atau aplikasi komersil seperti mobile radio, komunikasi wireless yang membutuhkan spesifikasi yang sama. Jadi untuk memenuhi kebutuhan ini maka digunakan antena microstrip. Mana antena ini low profile, artinya mudah digunakan ya. Low profile, sederhana, murah. Kemudian serasi ya, baik planar, bentuk bidang atau non planar. Kemudian sederhana, tidak mahal, dan mudah dimanufaktur menggunakan teknologi printed PCB modern. Kemudian secara mekanik dia tahan ketika dipasangkan pada permukaan padat. Kemudian cocok juga dengan desain MMIC. Ya, jadi kita belum ada Pak Lindon yang sudah pernah berada di lab ini. Kemudian bentuk patch, ya kemudian sangat sangat ya serbaguna ya dalam istilah respon frekuensi, polarisasi, pola, dan impedansi. Ya, tambahan dengan menambahkan load beban antara patch dan ground plane seperti pin, falaktor, dioda, adaptif elemen, maka bisa didapatkan antena yang variabel, frekuensinya bisa dirubah-ubah, baik impedansinya, polarisasinya, ataupun polanya. Jadi salah satu alat tambahan pada antena phase array itu adalah pin dioda di antara patch dan ground plane-nya. Jadi jika ini adalah sebuah antena patch, kemudian bagian belakangnya ya biasanya ini ada bentuk lain gitu. Kemudian dengan menambahkan pin dioda yang bisa men-switch, menggabung atau memutus ini, sehingga bisa didapatkan antena yang mempunyai dual band. Artinya dengan men-switchnya dengan dioda pin, antenanya berfungsi multifrekuensi. Atau untuk antena array kemarin ada banyak antena yang terhubung. Ini kurang tepat sebenarnya karena salurannya ini harus sama panjang, makanya ada belokan seperti kemarin. Kemudian dengan menambahkan juga sebuah rangkaian phase shifter, ada banyak rangkaian lagi. Kemudian yang juga di switch menggunakan pin dioda. Pin diodanya sangat kecil ya, mungkin Pak Yu bisa tunjukkan nanti salah satu contoh pin dioda, sehingga ini pola radiasinya bisa diarahkan ke
Jadi pin dioda salah satu biasanya berbeda karakter dan digunakan untuk men-switch rangkaian-rangkaian yang atau saluran yang cukup kecil. Kemudian kekurangannya adalah efisiensinya rendah, kemudian dayanya kecil, gainnya juga termasuk kecil, kemudian polarisasinya tidak, ya, kemudian polarisasinya rendah, begitu juga kemampuan scanningnya, kemudian bandwidth yang juga rendah, ya hanya beberapa persen saja. Nah, oke, jadi bandwidth fraksional ini maksudnya bandwidth antena itu dinyatakan dalam fraksional. Nanti kita tunjukkan di bagian antena broadband bahwa antena fraksional, bandwidth fraksionalnya itu dinyatakan dalam persentase. Jadi persentasenya itu sangat kecil, sangat rendah. Jadi di beberapa aplikasi seperti keamanan sistem pemerintahan dibutuhkan bandwidth yang sempit. Akan tetapi beberapa metode seperti dengan meningkatkan ketebalan dari substrat dapat digunakan untuk menambah efisiensi dan bandwidth. Nanti ini didesain akan kita buktikan bahwa dengan merubah-rubah atau kita kenal dengan istilah kita menyebutnya parametric study, itu dengan berubah-ubah dimensi dari antena ini bisa merubah kinerja. Kalau ini tadi adalah ketebalan substratnya ini yang dirubah, katanya bisa meningkatkan efisiensi dan bandwidth dari antena. Oke, jadi antena microstrip sudah menjadi perhatian sejak tahun 1970, walaupun ide dari antena microstrip ini sudah bisa kita telusuri sejak tahun 1953 dan dipatenkan tahun 1955. Ini nanti sebagai gambar 14, terdiri dari metallic strip yang sangat tipis. Jadi PCB ini kan sangat tipis ini ya, logamnya ini, sehingga ketika kita larutkan hilang ya. Kemudian ya, metallic strip atau pad, di mana pad ditempatkan. Jadi sangat kecil ini ya, panjang lubangnya. Jadi H itu ukurannya ini 1,3 lambda, sangat kecil dari di atas ground plane. Jadi antena microstrip ini sebenarnya akan terbuat dari papan PCB. Ini ada konduktornya, ada logamnya, metalik tadi. Bagian atas ini double layer ya, bagian atasnya logam, bagian bawahnya juga. Di sini antena nanti akan kita buat sedemikian rupa. Kemudian ini kita sebut nanti H atau pinjam ini. Nah, maksudnya. Kemudian untuk patch rektangular ya, L ini ya, ada gambarnya ini. L. L-nya biasanya antara sekian dan sekian, di mana lambda ini adalah frekuensi yang kita gunakan. Kemudian ini adalah konstanta dielektrik antara 22,2 sampai 12. Nah, ini adalah antena patch microstrip, di mana ini adalah logam bagian atas. Kemudian ini yang hitam ini adalah logam atau ya konduktor pada bagian bawah. Ini tampak samping, ini adalah patch-nya, ini adalah ground plane-nya bagian belakang. Dan ini ketiganya adalah H, ini adalah T, ini adalah ketebalan konduktor. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sudah tunjukkan bahwa kenapa muncul radiasi. Kita sudah tunjukkan tempoh hari radiasi pada antena dipol. Muncul karena ada arus listrik yang kita berikan ke antena, sehingga akan terbentuk medan listrik dan medan magnet yang dilepaskan dari antena. Jadi persamaannya ini bahwa butuh dua bagian yang bisa mengalirkan muatan positif ke negatif. Nah, kalau ini jika ada bagian, ini adalah bagian yang pertama, sedangkan ground adalah bagian yang kedua, sehingga akan terjadi terbentuk medan magnet antara patch dan ground plane. Maka digambarkan dengan panah seperti ini, sama dengan kita menggambarkan
Jadi kalau tanpa ground plane, maka tidak akan muncul radiasi pada antena patch. Kemudian ini dalam bentuk antena microstrip. Kemudian berikut adalah cara pencatuan. Ini kita sebut ya, kita langsung dengan microstrip line. Kemudian ini menggunakan probe, ada probe-nya nanti bisa kita lihat di lab. Kemudian adalah ground plane. Jadi menggunakan konektor. Jadi konektor koaksial itu langsung dari ground tembus ke bagian patch. Dan ini adalah aperture coupling. Jadi ada celah di sini. Ini dua PCB ya. Dua PCB, sedangkan di sini ada rongga yang akan mencatu patch ini dari sumber. Dan ini adalah proximity. Jadi di sini ada sebuah saluran microstrip, tetapi tidak langsung menempel ke patch. Dia juga berada di bawah lapisan ini juga dual PCB ya. Jadi ada dua substrat. Bisa jadi nanti konstan elektriknya berbeda. Ini biasanya yang kita gunakan adalah. Kemudian desain antena patch. Silakan Anda baca. Jadi intinya bagaimana menentukan panjang dan lebar dari sebuah patch. Jadi untuk memudahkan, silakan ini Anda hitung ulang. Ini hitung ulang. Ini rumusnya yang mana, ini nilai apa. Ini Anda tulis ulang lagi. Berdasarkan rumus yang ditunjukkan itu. Sehingga ketemu ini. Jadi rata-rata yang TA antena bersama saya dalam satu ini akhirnya paham rumus-rumus ini. Semua angka ini. Sehingga dapatkan ukuran L-nya adalah sekian dan sekian. Jadi ini dihitung ulang sebagai tugas Anda untuk hari ini. Kemudian bayangkan, jadi saya mengibaratkan antena patch rektangular ini dibuat dulu sedemikian rupa. Didesain dalam substrat PCB. Kemudian ternyata dia beresonansi pada frekuensi tertentu. Nah, kemudian baru setelah mendapatkan antena ini, kemudian para ahli menurunkan rumus yang ada di chapter 14. Bayangkan kemampuan para ilmuwan ini menurunkan rumus yang bisa cocok untuk berbagai frekuensi. Sekarang kita lihat lagi contoh 14 ini. Dengan rumus ini, dengan L0 0,906 dan 1068, maka dia akan beresonansi pada frekuensi 10 GHz. Rumus ini sudah banyak diprogram di internet. Salah satunya adalah di situs EMPOC ini. Bisa kita lihat. Ini patch kalkulator. Seperti ini kita lihat contoh. Konstanta elektriknya adalah 2,2. Kemudian ketebalan substratnya 0,1588. Kemudian kita ingin beresonansi pada frekuensi 10 GHz. Kemudian kita ingin tahu berapa panjang dan yaitu 10. Panjangnya adalah 10,045, lebarnya adalah 11,85. Jadi sama dengan juga. Oke, ini L-nya ya, 10, ini dalam cm, kalau ini dalam milimeter. Sementara W ini adalah 11,86. 11,85. Nah, dan ini valid untuk berbagai frekuensi. Salah satunya ini sudah pernah kita buktikan untuk frekuensi 2,4.
Kemudian salah satu desain antena patch ini sudah pernah kita coba. Kemudian ini untuk 2,4. Jadi disimulasikan, kemudian difabrikasi, kemudian dibuktikan. Ternyata hasil fabrikasi sama dengan simulasi. Jadi ini nanti akan kita coba desain menggunakan, ini softwarenya adalah HFSS, kita gunakan program utamanya adalah i3D. Ini adalah polarisasi dari antena microstrip, yaitu unidirectional. Kemudian ini adalah tampilan dua dimensinya. Baik, itu untuk hari ini. Akan dipelajari dan dikerjakan tugasnya dan persiapkan komputernya untuk simulasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di akhir pertemuan ini saya akan lakukan video panduan tugas akhir untuk mahasiswa saya yang semester lalu. Jadi juga bisa Anda ikuti untuk mendapat gambaran apa riset yang kita lakukan di lab. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini sesuai janji kita mau adakan penyegaran sedikit mengenai antena dan desain antena. Yang tadinya kita laksanakan pakai Zoom, saya ganti dengan YouTube. Nanti kita tetap ketemu di Zoom untuk diskusi dan tanya jawab. Karena hanya Zoom yang gratisan hanya 40 menit. Jadi untuk Zoom kita gunakan nanti untuk diskusi. Baik, kembali kita mengulangi sedikit mengenai antena. Bahwa basic dari antena kita jelaskan adalah bentuk antena yang tertua itu adalah antena dipol. Terdiri dari 2 pul, ya 2 batang konduktor. Kemudian kabelnya dicatu ke salah satu batang ini dan yang lain. Dan karena konduktor ini dicatu sedemikian rupa sehingga memungkinkan terbentuknya medan elektromagnetik. Jadi perlu kita ingat lagi bahwa setiap antena pasti mempunyai dua bagian ini. Ada bagian positif, ada bagian negatif. Ini nanti ada positif dan ada negatifnya. Nah, dengan memberikan arus pada antena ini memungkinkan akan terjadi radiasi pada antena. Ini sudah kita ceritakan dulu, silakan Anda baca lagi di buku. Jadi setiap saat akan ada radiasi gelombang elektromagnetik dari antena gara-gara ada ini, dua bagian ini. Sehingga membuat adanya lingkaran medan elektromagnetik yang dilepaskan dari antena. Kemudian ini ilustrasinya. Jadi adalah pelepasan elektromagnetik, gelombang elektromagnetik yang keluar dari antena. Misalkan tadi antena dipol. Nah, sehingga pada antena microstrip prinsipnya sama. Bagian positifnya kita sebut dia radiator. Ini adalah antena patch. Kemudian bagian negatifnya adalah ground plane. Sehingga juga akan terbentuk medan elektromagnetik arah positif ke negatif. Ini adalah bagian positif. Ini adalah bagian negatif. Jadi pada prinsipnya sama, antena yang berbentuk fisik menggunakan antena dipol atau menggunakan substrat PCB. Kemudian permasalahan dalam penggunaan antena atau desain antena adalah bagaimana membuat antena ini match dengan saluran transmisi. Nah, pada prakteknya di sini ada balun, balance dan unbalance. Jadi berupa koil biasanya untuk membuat match antena dengan saluran. Ini sebenarnya adalah pelajaran saluran transmisi. Nah, di dalam antena microstrip juga sama, kita punya saluran yang harus kita matchkan dengan radiator ini. Nah, ada banyak teknik juga yang digunakan. Salah satunya adalah di chapter 3 latihan Anda, itu chapter 5 ya. Nah, Anda mencoba mematchkan antara saluran ini dengan radiator dengan menggeser ini. Sehingga dapatkan S11 yang paling minimum yang menunjukkan kondisi paling match antara
radiator dengan saluran. Jadi nanti saat Anda desain adalah salah satu yang Anda harus lakukan adalah membuat match saluran ini dengan radiatornya. Makanya Anda selalu akan cari S11 yang di bawah min 10 dB. Minimalnya adalah min 10 dB. Jadi semakin jauh di bawah itu, semakin match antena Anda dengan saluran. Kemudian dalam microstrip antena yang sudah Anda baca di bab 14, jadi antena microstrip umumnya akan terdiri dari sebuah radiator atau patch, kemudian sebuah ground plane. Dan ini adalah saluran catu. Nah, ada beberapa cara juga untuk mencatu antena microstrip. Ada yang model probe feed ini. Ada konektor yang di bagian bodinya terhubung ke ground, bagian tengah intinya ini terhubung ke radiator patch. Atau aperture coupling. Jadi di sini ada saluran microstrip, kemudian di sini ada rongga. Ini adalah ground. Nah, jadi ada bidang yang rongga ini yang akan mencatu saluran dengan patch ini. Atau yang seperti yang dilakukan Dika, itu namanya adalah proximity coupling. Jadi pencatuan dengan proximity, di mana salurannya itu ada di tengah sini. Ini adalah radiator, bawahnya adalah bagian ground. Sedikit mengenai dasar antena microstrip. Sekarang kita masuk ultra wideband communication, karena kita ada desain Dika, Anissa, dan Yuri adalah desain ultra wideband, sementara Yulma adalah antena LTE. Jadi tidak apa-apa Yulma juga ikut menyimak ini. Jadi kembali kita lihat bahwa kenapa butuh dalam sistem komunikasi wireless, kenapa butuh modulasi? Karena sinyal suara masuk kategori frekuensi rendah. Jadi kita tunjukkan bahwa sinyal suara itu frekuensinya, rentang frekuensinya dari 300 sampai jauh di atas 2000 Hz. Sedangkan untuk pembicaraan telepon hanya dibatasi sampai 3500 Hz. Jadi sinyal suara ini masuk frekuensi rendah. Sehingga kalau harus dikirimkan dengan antena langsung, maka lambdanya, ukuran antenanya akan sangat panjang sekali. Sehingga dibutuhkan modulasi. Begitu juga dengan sinyal informasi digital. Misalkan saja kita mengenali frekuensi sampling ada 125 mikrosecond untuk satu sampel. Kemudian kita anggap saja 125 mikrosecond ini kita bagi untuk 8 bit pengkodean PCM misalkan. Maka satu bitnya itu adalah 1,5 kali 10 pangkat 5. 10 pangkat min 5 ya. Second. Atau setara dengan sebuah sel analog dengan frekuensi 64.000 Hz. Nah, ternyata sinyal persegi atau bit yang sudah dirubah dalam bentuk sinyal persegi ternyata masih masuk kategori frekuensi rendah. Ini adalah frekuensi 300 Hz ini. Kita coba lihat di MATLAB. Misalkan 6460. Oke, kita misalkan saja dulu 3000. Nah, ternyata apa? Spektrum penyusun sinyal persegi ya kan semakin lebar bandnya. Jadi kalau kita anggap saja ini adalah 300. Kita anggap saja ini adalah frekuensi karena terlalu kecil, tidak dominan, kita ambil saja ini. Ini adalah bandwidth dari sinyal persegi dengan frekuensi 300 Hz. Kalau kita tambah menjadi 3000, maka ini akan bertambah bandwidth-nya jadi sekian. Bayangkan kalau ini adalah 64.000. Tentu bandwidth-nya akan semakin
dan itu masih frekuensi rendah. Jadi ini kita mau menunjukkan lagi kenapa saat mengirimkan bit atau sinyal informasi suara tetap membutuhkan modulasi. Kenapa? Karena ternyata sinyal bit masih masuk kategori frekuensi rendah, sehingga membutuhkan modulasi untuk mengirimkannya secara wireless. Nah, pada sistem komunikasi ultra wideband, bit informasi akan dikirimkan dengan pulsa yang sangat sempit sekali. Sangat sempit sekali sampai pikosecond. Sehingga artinya apa? Panjang gelombangnya semakin kecil. Sehingga tidak membutuhkan lagi modulasi. Kenapa? Karena lambdanya kecil, maka otomatis ukuran antenanya pun otomatis sudah kecil. Sehingga untuk mengirimkan pulsa dengan durasi sampai pikosecond tidak butuh lagi modulasi. Nah, ini yang kita sebut ya, sistem komunikasi ultra wideband. Sehingga lambdanya sangat kecil, sehingga tidak butuhkan lagi antena, tak butuhkan lagi sinyal carrier untuk mengirimkannya. Tapi konsekuensinya adalah bandwidth dari sinyal menjadi sangat lebar. Contohnya saja ini tadi, untuk 3000 Hz saja, bandwidthnya sudah bertambah sekian. Apalagi dimodulasi itu 2 kali lipat, 2 FM. Nah, ini kalau ini semakin kecil lagi sampai pikosecond, tentu ini akan lebar sekali. Dan ini yang kita sebut ya sistem komunikasi. Kenapa disebut dia sistem komunikasi ultra wideband? Kenapa? Karena dia butuhkan untuk mengirimkan sinyal pulsa, untuk mengirimkan sinyal informasi bit, dibutuhkan bandwidth yang sangat lebar. Sehingga saking lebarnya disebut dia ultra wideband. Nah, desain antena ultra wideband sebenarnya mengadopsi dari antena konvensional. Jadi karena sistem komunikasi ultra wideband digunakan adalah untuk perangkat mobile, sehingga untuk perangkat mobile dibutuhkan pola radiasi yang omnidireksional, sehingga bagaimanapun kondisinya dia bisa menerima sinyal. Nah, kita tunjukkan bahwa antena omnidireksional salah satunya adalah antena vertical ground plane. Jadi ini adalah bagian radiatornya, ini adalah bagian groundnya. Ingat tadi kita jelaskan antena pasti mempunyai dua komponen, radiator dan ground. Nah, pada antena vertikal monopol, bagian inti dari kawat positifnya akan terhubung ke sini, bagian groundnya akan terhubung ke. Dan ini sudah kita ukur di lab, pola radiasinya adalah omnidireksional. Nah, kemudian tadi sudah kita jelaskan bahwa setiap antena pasti membutuhkan penyesuai impedansi. Nah, ini dia. Ini adalah ground plane. Bagian intinya terhubung ke radiator. Bagian serabutnya ini terhubung ke ground plane. Nah, yang diadopsi pada antena microstrip juga sama. Ini adalah radiator. Dalam bagian ini. Ini adalah saluran transmisi yang harus di-matchkan dengan konektor dan saluran 50 ohm. Kemudian ini adalah ground plane-nya. Ini kita sebut dia partial ground plane. Jadi untuk dia bisa omnidireksional, maka ground-nya tidak boleh menutupi semua bidang ini. Kenapa? Maka dia akan menjadi unidireksional. Jadi makanya akan kita lihat intinya di desain antena ultra wideband selalu menggunakan partial ground plane, sehingga bagian belakangnya ini tidak terhalang, sehingga dia bisa meradiasikan ke segala arah. Nah, sederhananya desain antena akan banyak antena ultra wideband akan kita lihat seperti ini, kecuali yang Dika, karena Dika itu mendesain antena Vivaldi. Udah lama kita mencoba desain ini. Dulu pernah mahasiswa sudah saya kasih judul, kemudian karena bukan saya pembimbingnya, kabur, dia tidak pernah menghadap-hadap lagi. Jadi Dika kemarin sudah simulasikan dan hasilnya cukup bagus. Nah, tinggal kita akan bagaimana tampilannya bagus nanti di buku TA. Sehingga desain fisik antena ultra wideband biasanya seperti ini, ada radiator, ada partial ground plane. Kemudian tugas kita adalah bagaimana saluran image dengan radiator, dan polanya adalah omnidireksional. Kemudian memenuhi syarat FCC ini, mempunyai bandwidth dari 3,1 sampai 10,6.
Jadi pulsa ultra wideband hanya boleh dikirimkan pada band ini. Ini adalah standar untuk pengiriman pulsa UWB harus berada di 31, maka antena kita harus memenuhi ini, tidak boleh di bawah ini atau di atas ini. Jadi kita harus desain antena yang beroperasi di sini. Kemudian tantangannya ada, mungkin yang sudah pernah lihat, yang kita cari adalah desain yang lebih kecil, kemudian band notched, karena kemungkinan di sini ada sistem komunikasi lain yang harus kita jaga sistem kita, maka harus ditambahkan antena yang mempunyai band rejection atau band notched, yang bisa misalkan kalau ada di sini misalkan WiMAX, maka responnya harus tinggi di sini sehingga antena kita tidak akan menerima sinyal tersebut. Untuk melindungi perangkat ultra wideband dari sinyal-sinyal yang tidak kita inginkan, ini disebut dia desain antena dengan band notched. Kemudian sebisa mungkin kita menemukan desain yang baru ataupun juga meningkatkan performa dari antena yang sudah ada. Jadi ini sedikit penyegaran mengenai antena. Kemudian juga yang saya perhatikan, mahasiswa cenderung ketakutan tidak selesai. Jadi kalau kita sudah bimbingan itu pasti selesai insya Allah, dan pasti akan sidang. Insya Allah nanti kita akan sama-sama wisuda lah ya. Jadi sehingga saya memotivasi juga bahwa jadikanlah TA ini bagian dari eksperimen, bukan bagian dari ketakutan ya, takut tidak bisa, takut tidak selesai. Tentu pembimbing akan melihat kalau sudah waktunya sidang ya, nanti hasil yang sudah kita dapatkan kita rapikan, kita jadikan buku TA atau paper, dan kita akan sidang. Jadi harus semangatnya itu harus semangat bereksperimen. Kita mencoba, lihat hasilnya, kemudian kita tunjukkan kepada orang lain, oh ini loh hasil kita di dalam buku TA. Dan sekian saja, nanti diskusi kita lanjutkan di Zoom. Tetap semangat walaupun dalam suasana pandemi ini. Kita akan tetap gunakan ya salah satunya mungkin Zoom atau WA untuk tetap berkomunikasi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.